Sahabatku, banyak orang beranggapan semua buah itu aman dan sehat, padahal untuk kita yang sudah lanjut usia, tidak semuanya cocok. Tubuh lansia lebih sensitif karena metabolisme melambat. Beberapa buah bisa memicu masalah kesehatan bila dimakan berlebihan. Misalnya, buah pertama yang perlu diperhatikan adalah durian. Menurut sumber kesehatan populer, durian mengandung kalori dan gula yang sangat tinggi. Pada orang tua, makan durian berlebihan bisa memicu naiknya gula darah, tekanan darah, bahkan jantung berdebar. Apakah artinya tidak boleh makan durian? Boleh saja, asal bijak. Solusinya cukup seulas kecil, jangan satu buah penuh. Lebih baik makan bersama buah lain yang ringan seperti pepaya. Sahabat, jangan khawatir. Setelah ini kita akan bahas buah kedua yang juga sering tidak disadari bisa berbahaya. Sekarang kita masuk ke buah kedua, yaitu nangka. Buah ini memang manis, harum, dan sering jadi favorit. Tapi penelitian menunjukkan bahwa nangka mengandung banyak gula alami serta serat yang cukup berat dicerna. Untuk orang tua yang punya masalah lambung atau sering kembung, nangka bisa menimbulkan rasa begah dan tidak nyaman. Jadi bagaimana solusinya? Nangka masih boleh dinikmati, asal tidak lebih dari 2 atau 3 potong kecil sekali makan. Lebih baik lagi kalau dikombinasikan dengan buah yang lebih mudah dicerna, seperti melon. Jangan lupa, makanlah perlahan agar pencernaan bekerja lebih ringan. Nah sahabat, kira-kira buah apa lagi ya yang diam-diam bisa berisiko untuk lansia? Mari kita lanjut ke segmen berikutnya. Buah ketiga adalah rambutan. Rambutan segar dengan rasa manis asam memang menggoda, tapi kandungan gula di dalamnya cukup tinggi. Menurut artikel gizi populer, makan terlalu banyak rambutan bisa menyebabkan lonjakan gula darah, terutama pada orang tua yang punya kecenderungan diabetes. Namun bukan berarti rambutan dilarang sama sekali. Boleh dimakan, tapi cukup 2 atau 3 buah saja dalam sekali makan, jangan sampai sepiring penuh. Lebih baik lagi kalau dimakan setelah makan utama, bukan saat perut kosong, supaya penyerapan gula lebih lambat. Ingat sahabat, hidup sehat itu bukan menghapus semua yang kita suka, tapi mengendalikan porsi. Mari kita tetap semangat menjaga kesehatan, karena usia lanjut bukan akhir dari kesenangan hidup. Kita lanjutkan ke buah berikutnya yang juga perlu diwaspadai. Sahabat, buah keempat adalah salak. Buah ini renyah dan manis, tapi faktanya salak tinggi tanin, sejenis zat yang bisa menyebabkan sembelit. Untuk lansia yang ususnya sudah cenderung lambat, makan salak terlalu banyak bisa membuat buang air besar semakin susah. Lalu bagaimana solusinya? Kalau ingin makan salak, pilih yang benar-benar matang dan jangan lebih dari 2 buah sekali makan. Minumlah banyak air setelah makan, atau kombinasikan dengan buah yang melancarkan pencernaan seperti pepaya atau pisang. Jadi kita masih bisa menikmati salak tanpa khawatir sembelit. Masih ada buah lain yang tidak kalah mengejutkan, ayo kita bahas di segmen selanjutnya. Buah kelima adalah sirsak. Banyak orang percaya sirsak menyehatkan, apalagi karena ada riset yang menyinggung manfaatnya. Tetapi menurut sumber populer, sirsak mengandung senyawa tertentu yang bisa berdampak buruk pada saraf bila dikonsumsi berlebihan. Bagi orang tua, hal ini bisa memicu keluhan seperti pegal atau rasa lemah pada otot. Apakah berarti sirsak berbahaya? Tidak selalu. Sirsak boleh dimakan, tapi cukup setengah buah ukuran sedang dalam 1 hari. Cara terbaik adalah menjadikannya campuran jus dengan buah lain yang netral, misalnya apel. Dengan begitu, kita tetap mendapat manfaat vitamin tanpa risiko berlebihan. Sahabat, selalu ingat, kunci kesehatan di usia lanjut ada pada keseimbangan. Nah, kita masih punya 1 buah lagi yang sering menimbulkan masalah. Mari kita lanjutkan. Buah keenam yang perlu diperhatikan adalah mangga matang yang terlalu manis. Mangga memang enak dan kaya vitamin, tapi kandungan gulanya sangat tinggi. Jika dimakan banyak, terutama oleh orang tua dengan kadar gula darah tidak stabil, bisa berisiko. Jadi, solusinya pilih mangga yang tidak terlalu matang, rasanya agak asam manis. Lalu batasi hanya setengah buah ukuran sedang per hari. Bisa juga dipotong kecil lalu dicampur dengan buah lain seperti jeruk atau jambu biji agar kadar gulanya seimbang. Dengan begitu, kita tetap bisa menikmati segarnya mangga tanpa rasa takut. Sahabat sebaya, jangan merasa hidup kita terbatas hanya karena usia. Justru dengan pengaturan yang tepat, kita tetap bisa menikmati berbagai buah favorit.
Nah, setelah tahu 6 buah yang harus diwaspadai, kita masuk ke bagian tips praktis menjaga pola makan. Sahabat, setelah kita membahas 6 buah yang bisa berisiko bila dikonsumsi berlebihan, penting untuk mengingat bahwa bukan berarti semua buah itu dilarang. Kuncinya adalah variasi dan porsi. Buah apapun kalau terlalu banyak bisa jadi masalah, apalagi untuk tubuh lansia yang lebih sensitif. Jadi, usahakan makan buah dengan porsi kecil tapi sering, bukan banyak sekaligus. Misalnya, seiris pepaya pagi hari, beberapa potong melon sore, lalu apel kecil malam. Dengan cara ini, tubuh tetap mendapat vitamin tanpa terbebani. Ingat, sehat itu bukan sekadar panjang umur, tapi hidup dengan nyaman dan bahagia. Mari kita terus semangat menjaga pola makan. Sahabat sebaya, cara mengolah buah juga penting. Ada orang tua yang suka makan buah dengan tambahan gula, sirup, atau susu kental manis. Padahal itu justru menambah kalori berlebihan. Lebih baik nikmati buah segar apa adanya. Kalau ingin variasi, bisa dibuat jus tanpa gula, atau salad dengan sedikit perasan jeruk nipis. Cara sederhana ini membuat buah tetap sehat tanpa risiko tambahan. Ingat juga, jangan terlalu sering makan buah kalengan karena biasanya mengandung gula tinggi. Pilih buah segar atau buah yang dipotong langsung. Dengan begitu, tubuh kita tetap ringan dan sehat. Selain cara olah, waktu makan buah juga berpengaruh. Sahabat, sebaiknya buah dimakan di antara waktu makan, bukan saat perut kosong bagi yang punya mah, dan jangan juga langsung setelah makan berat karena bisa bikin kembung. Idealnya beri jeda sekitar 1 jam. Dengan begitu, pencernaan kita lebih nyaman. Jangan lupa, imbangi dengan minum cukup air agar serat dalam buah bekerja maksimal. Sahabat, menjaga pola makan sehat memang butuh kesabaran, tapi percayalah, hasilnya membuat hidup kita lebih bertenaga. Mari kita lanjutkan ke tips lain yang tidak kalah penting. Sahabatku, seringkali orang tua berpikir bahwa dengan makan banyak buah, otomatis akan sehat. Padahal, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Pilihlah buah yang segar, tidak busuk, dan tidak terlalu lama disimpan. Buah yang sudah terlalu matang atau dibiarkan lama bisa menurun nutrisinya, bahkan mengandung zat yang tidak baik. Jadi biasakan membeli buah secukupnya, lalu habiskan dalam beberapa hari. Dengan begitu kita selalu mendapat manfaat yang maksimal. Ingat, kesehatan adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Yuk kita jaga bersama agar masa tua tetap penuh energi. Sahabat sebaya, buah memang penting, tapi jangan lupa bahwa tubuh lansia butuh gizi seimbang. Jangan hanya mengandalkan buah sebagai sumber makanan utama. Kita tetap perlu karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Menurut ahli gizi, kombinasi makanan yang seimbang membantu tubuh bekerja lebih ringan. Misalnya, makan nasi dalam porsi kecil dengan lauk ikan dan sayur, lalu buah segar sebagai pencuci mulut. Dengan cara ini, kadar gula tetap stabil dan tubuh mendapat energi cukup. Jadi, jangan sampai kita berlebihan di satu sisi dan kekurangan di sisi lain. Yuk kita bahas tips selanjutnya agar semakin bijak memilih makanan. Selain keseimbangan, penting juga memperhatikan kondisi tubuh masing-masing. Tidak semua orang tua cocok dengan buah yang sama. Ada yang bisa makan mangga tanpa masalah, tapi ada juga yang langsung merasa kembung. Maka sahabat, dengarkan sinyal tubuh kita. Kalau setelah makan buah tertentu terasa tidak nyaman, lebih baik dikurangi atau diganti dengan yang lain. Jangan memaksa hanya karena buah itu terkenal sehat. Ingat, sehat itu personal, bukan seragam. Setiap tubuh punya kebutuhan berbeda. Jadi kenali diri sendiri, dan pilih buah yang paling ramah untuk tubuh kita. Sahabatku, jangan lupa untuk selalu bergerak. Pola makan sehat akan lebih bermanfaat bila disertai aktivitas fisik. Tidak perlu olahraga berat. Jalan santai pagi 15 menit, menyapu halaman, atau senam ringan sudah sangat membantu peredaran darah. Penelitian populer menyebutkan bahwa lansia yang aktif bergerak cenderung lebih sehat dan bahagia. Jadi, kalau tubuh terasa lemas setelah makan buah manis, coba imbangi dengan gerakan kecil agar gula darah cepat dipakai tubuh. Semangat terus, karena usia bukan alasan untuk berhenti aktif. Nah, mari kita lanjutkan dengan tips menjaga pencernaan agar tetap nyaman. Sahabat, pencernaan orang tua sering melambat, sehingga serat dari buah bisa menumpuk kalau tidak diimbangi dengan air. Inilah mengapa minum cukup sangat penting. Kekurangan air bisa membuat sembelit dan sakit perut.
Jadi, setiap kali makan buah, biasakan minum segelas air putih setelahnya. Jika bosan, bisa tambahkan irisan timun atau lemon ke dalam air. Dengan begitu, tubuh lebih segar dan serat dari buah bekerja lebih baik. Jadi, jangan lupa, buah dan air adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Kita akan bahas tips berikutnya yang juga sederhana tapi sering dilupakan. Sahabat sebaya, kualitas tidur juga memengaruhi cara tubuh kita memproses makanan, termasuk buah. Orang tua yang tidurnya cukup biasanya memiliki metabolisme lebih stabil. Tidur yang kurang bisa membuat gula darah naik lebih cepat. Jadi, jangan hanya fokus ke makanan, tapi juga atur pola tidur. Biasakan tidur 6-8 jam setiap malam. Matikan televisi lebih awal, kurangi kafein sore hari, dan ciptakan suasana kamar yang tenang. Ingat, tidur nyenyak itu bagian dari pola hidup sehat. Semangat, karena dengan tidur cukup, tubuh lebih siap menerima nutrisi dari buah dan makanan lain. Sahabat, mari kita bicara soal kebiasaan. Banyak orang tua punya kebiasaan ngemil buah manis di malam hari. Padahal, makan buah yang terlalu manis sebelum tidur bisa membuat gula darah naik dan mengganggu kualitas tidur. Jadi bagaimana baiknya? Lebih baik pilih buah ringan seperti pepaya, melon, atau apel dalam porsi kecil bila lapar di malam hari. Kalau bisa, biasakan ngemil buah di sore hari saja, bukan larut malam. Dengan begitu, tubuh punya waktu untuk mencerna dengan baik sebelum istirahat. Kebiasaan kecil ini sangat berpengaruh dalam jangka panjang. Sahabatku, jangan lupa untuk berbagi momen makan sehat bersama keluarga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia yang makan bersama orang lain merasa lebih bahagia dan jarang sakit. Jadi, ajak cucu atau anak-anak untuk makan buah bersama. Selain menyehatkan, juga mempererat hubungan. Ingat, kesehatan bukan hanya soal tubuh, tapi juga hati yang gembira. Bahagia adalah obat terbaik. Jadi mari kita jadikan buah sebagai bagian dari kebersamaan, bukan sekadar makanan. Sahabat sebaya, kadang kita merasa khawatir setelah tahu ada buah yang berisiko untuk lansia. Jangan takut. Ingatlah bahwa semua buah punya manfaat. Hanya saja kita harus pintar mengatur porsinya. Kuncinya ada di keseimbangan. Jangan terlalu takut sampai menghindari semua, tapi jangan juga terlalu bebas. Ambil jalan tengah, nikmati seperlunya, dan dengarkan tubuh kita. Dengan begitu, kita tetap sehat sekaligus bisa menikmati hidup dengan tenang. Sahabat, sebelum kita sampai di akhir, mari saya ingatkan kembali. 6 buah yang perlu diwaspadai bila berlebihan adalah durian, nangka, rambutan, salak, sirsak, dan mangga terlalu matang. Semua buah itu boleh dimakan, tapi dalam porsi kecil, dengan cara olah yang bijak, dan dikombinasikan dengan buah lain yang lebih ringan. Jangan lupa minum cukup air, bergerak aktif, tidur cukup, dan makan bersama orang tersayang. Semua itu akan membuat hidup lansia lebih sehat dan bahagia. Sahabatku, itulah tadi pembahasan kita tentang 6 buah yang bisa berbahaya bila dikonsumsi berlebihan oleh orang tua. Ingat, buah tetap penting, tapi kita perlu bijak memilih, mengolah, dan membatasi porsinya. Sehat bukan berarti tidak boleh menikmati makanan, tapi bagaimana kita menjaga keseimbangan. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen pengalaman Anda dalam mengonsumsi buah di usia lanjut. Ingat juga, setiap orang punya kondisi tubuh berbeda. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus sebelum mengubah pola makan. Mari kita terus jaga kesehatan bersama, karena masa tua yang sehat adalah masa tua yang bahagia. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen pengalaman Anda dalam mengonsumsi buah di usia lanjut. Cerita Anda bisa jadi inspirasi untuk banyak orang. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus sebelum mengubah pola makan.